otak biar gak lemot. Dari main drum sampai setrum drone. Pernah dengar kalau main drum bisa bikin kamu lebih jenius? Atau otak kamu perlu disetrum sedikit biar gak lemot? Tenang, kita gak bakal manggang otak kamu kok. Ternyata, rahasia bikin otak ADHD jadi super stabil itu ada di ritme ketukan drum dan aliran listrik canggih yang aman. Yuk, kita bongkar sains aneh tapi nyata ini. Banyak orang salah kaprah mikir kalau otak ADHD itu rusak permanen dan gak bisa diapa-apain. Padahal, intinya otakmu itu bisa dilatih biar lebih berotot dan stabil. Mirip banget kayak otot tangan yang membesar kalau rajin nge-game. Konsep keren ini namanya neuroplastisi. Ini artinya, dengan latihan yang tepat, kita bisa memperbaiki stabilitas jaringan otak yang tadinya goyah dan memperkuat koneksi antar saraf biar sinyalnya gak gampang putus lagi. Siapa sangka, latihan ritme sederhana kayak main drum, tapping, atau sekadar ngikutin suara metronom ternyata jadi obat manjur buat masalah timing di otak ADHD. Latihan ini bukan bertujuan biar kamu jadi musisi rock, tapi buat nurunin variabilitas motorik dan kognitif kamu. Latihan ritme memaksa otak untuk mengurangi berisik internal sehingga kamu gak lagi ceroboh atau gampang lupa. Latihan ritme ini bekerja dengan cara memaksa otak kamu buat menyamakan ritme internalnya dengan ritme dari luar. Proses ini disebut sinkronisasi, di mana otak belajar untuk patuh pada tempo yang stabil. Efek sinkronisasi ini diduga kuat bisa memperkuat coupling atau koneksi fungsional antara otak belakang dan depan. Jadi, sinyal perintah dari bos di depan bisa nyambung lancar sama asisten di belakang tanpa putus-putus. Ada teknologi canggih namanya neurofeedback. Di sini, kamu main game bukan pakai tangan, tapi cuma pakai kekuatan konsentrasi pikiran kamu buat melatih pola listrik otak secara langsung. Ini adalah metode instrumental learning buat otak. Kamu jadi bisa melihat kondisi otakmu sendiri di layar. Kalau kamu melamun, pesawatnya jatuh. Kalau kamu fokus, pesawatnya terbang. Otakmu jadi belajar cara untuk tetap fokus. Tinjauan sistematik alias rangkuman banyak penelitian menunjukkan metode ini punya potensi efek bagus pada aspek atensi dan beberapa fungsi eksekutif, membantu kamu jadi lebih sadar saat fokusmu mulai hilang. Tapi kita harus jujur, karena cara penelitiannya beda-beda, para ilmuwan bilang kita masih butuh standar riset yang lebih ketat sebelum bilang ini obat ajaib yang pasti berhasil buat semua orang. Ada juga teknologi yang namanya NIBS atau Non-Invasive Brain Stimulation. Ini adalah teknik menstimulasi otak pakai gelombang magnet atau listrik yang sangat lemah, jadi aman dan gak bikin kesetrum. Metode seperti TDCS atau RTMS ini menawarkan potensi untuk memodulasi atau menyetel ulang sirkuit otak frontocerebellar yang sering bermasalah pada ADHD, membantunya bekerja lebih efisien. Terapi stimulasi otak ini ternyata bukan cuma buat fokus, tapi juga bantu banget buat kamu yang emosinya sering meledak-ledak. Ini membantu mengerem reaksi emosional yang terlalu cepat. Studi awal menunjukkan hasil yang menjanjikan bahwa modulasi sirkuit ini bisa memperbaiki regulasi emosi, bikin kamu gak gampang senggol bacok cuma gara-gara masalah sepele. Tapi perlu diingat, hasil riset sains saat ini masih mixed result atau campur-campur. Artinya, hasilnya di tiap orang bisa beda-beda banget, gak ada jaminan pasti. Ada yang cocok banget sampai perubahannya drastis, ada juga yang efeknya belum konsisten. Ini karena kondisi otak dan kimiawi setiap orang itu unik, jadi belum bisa jadi rekomendasi umum satu-satunya. Gak punya alat canggih atau biaya mahal? Tenang. Olahraga teratur yang berirama kayak lari atau renang ternyata punya efek yang mirip banget buat melatih ritme dan stabilitas otak. Bahkan, lingkungan sekolah atau rumah yang punya jadwal jelas dan rutinitas yang bisa diprediksi, itu sebenarnya juga bentuk terapi lingkungan yang ampuh buat menenangkan sistem sarafmu. Awas ya! Intervensi canggih kayak neurofeedback atau setrum otak, NIBS, ini harus dilakukan di bawah pengawasan ketat profesional atau dalam penelitian resmi. Pastikan kalau mau coba terapi teknologi ini, harus sama ahlinya. Jangan coba-coba sendiri di rumah karena bisa berbahaya. Intinya, otakmu bisa dilatih biar lebih kuat dan stabil. Kira-kira kamu lebih pilih mana buat benerin otak? Main drum tiap hari biar sekalian jadi rockstar? Atau coba terapi listrik canggih ala film skifi? Coba vote pilihanmu di kolom komentar. Di video selanjutnya, kita bakal bahas trik-trik receh alias life hacks, simpel yang bisa langsung kamu praktekin sekarang juga tanpa perlu alat mahal. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan.